Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara mengenai posisi garis terhadap lingkaran. Untuk posisi garis terhadap lingkaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik yang berlainan. Misalnya ini, ada titik A di sini, ada titik B di sini. Ini titik A, ini belum nggak kelihatan tadi titik A X1, Y1, misalnya ini titik B-nya X2, Y2. Ini dikatakan garis memotong lingkaran di 2 titik yang berlainan, titik A, titik B. Kemudian yang kedua, garis memotong lingkaran di 1 titik. Ini misalkan di titik P, X, Y. Nah ini disebut juga namanya menyinggung lingkaran. Jadi nanti nggak usah bingung kalau ditanyakan misalkan tentukan titik singgungnya. Jadi berpotongan itu tidak hanya di 2 titik, bisa saja di 1 titik, itu namanya menyinggung. Yang ketiga, posisi garisnya, dia tidak memotong maupun menyinggung lingkaran itu. Jadi dia berada di luar, bisa di atas sini, bisa di sini, bisa di bawahnya gitu ya. Posisinya yang jelas tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Cara kita menentukan posisi garis terhadap lingkaran adalah dengan cara mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian disusun dalam bentuk persamaan kuadrat dengan kemudian ditentukan nilai diskriminannya. Diskriminan apa? Kita sudah kenal itu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik, gitu ya. Nanti saya bisa mengatakan gini, kalian gini untuk menghafalnya ya. Kemudian, kalau D-nya sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran atau memotong di 1 titik, gitu ya. Aduh, salah, maaf ini. Harusnya di sini ya. Ini, sebentar, gambarnya saya terlalu ke dalam garisnya. Nah, dia memotongnya hanya di 1 titik atau menyinggung saja gitu ya. Aduh, sebentar. Oke, jadi lingkaran, kalau ada lingkaran, nah dia motongnya di sini. Nah, di sini 1 aja. Nah, kemudian kalau D-nya ternyata lebih kecil dari 0, maka garis itu tidak memotong lingkaran maupun menyinggung. Bisa di bawah sini, bisa di sini, atau di sini. Ya. Jadi diingat, D-nya lebih besar dari 0, dia memotong di 2 titik. D-nya sama dengan 0, memotongnya di 1 titik atau menyinggung. D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Kita lihat misalnya contoh. Tentukan posisi garis 2X ditambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Kita disuruh menentukan posisinya. Jika memotong, tentukan koordinat titik potongnya. Ini jika memotong ya, maka kita lihat, sekarang kita jawab bentuknya. Ini kita lihat. Jadi pertama adalah kita substitusikan garisnya. Saya rubah dulu menjadi Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Nah, substitusikan ini ke lingkaran. Ya, saya kasih lambang lingkarannya begitu. Maka kita substitusikan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 5. Y-nya kita ganti menjadi 5 dikurangi 2X dikuadratkan sama dengan 5. Maka menjadi X kuadrat ditambah, ini kalau kita buka kurungnya menjadi 25 dikurangi 5 kali 2, 10 kali 2 lagi, 20X ditambah 4X kuadrat, 5-nya saya pindah ke kiri sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X kuadrat itu 5X kuadrat, dikurangi 20X, 25 dikurangi 5 ditambah 20 sama dengan 0. Boleh disederhanakan bagi 5 supaya gampang. Menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya, kita tadi katanya kalau sudah bentuk persamaan kuadrat, kita cari D-nya. Apa itu D? B kuadrat dikurangi 4AC. Saya ke sini saja. Jadi, ini berlaku, saya ganti pulpen dulu. Kalau kalian masih ingat bahwa ini adalah A, ini A-nya berarti di sini, ini ada 1 A,
kemudian B-nya ini, C-nya ini, gitu ya. Maka untuk D-nya menjadi B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya adalah min 4 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 1, A-nya, C-nya adalah 4. Berarti 16 dikurangi 16, D-nya sama dengan 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia memotong di satu titik atau menyinggung. Kita diminta menentukan titik potongnya. Jadi ini garis menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran gitu ya, menyinggung lingkaran. Nah, sekarang kita suruh menentukan titik singgungnya atau titik potongnya. Caranya bagaimana? Ini, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. X, 2, min sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Ingat, waktu di kelas 10 kalian belajar sudah persamaan kuadrat. Kalau D-nya sama dengan 0, pasti akarnya adalah akar kembar. Maka ini akarnya sama, ya. Setelah kita ketemu X-nya sama dengan 2, kita mau cari Y-nya. Y-nya gimana? Tadi kita di atas itu Y-nya sama dengan, ini di sini, Y ini. Y-nya sama dengan 5 dikurangi 2X. Y-nya berarti 5 dikurangi 2 kali 2. Y-nya sama dengan 5 dikurangi 4, sama dengan 1. Jadi titik potongnya itu ada di 2,1. Ini yang diminta. Oke, saya sudah menggambar dengan menggunakan GeoGebra ini, ya. Jadi ini ya, ini garisnya tadi, garis 2X ditambah Y sama dengan 5. Kita lihat kalau X-nya 0, maka Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 2,5 di sini. Ini 2,5. Nah, maka kalau kita lihat, maka di sini dia. Nih, di 2,1. Itu titik potongnya atau titik singgungnya ya terhadap lingkaran itu. Kedua, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dan menyinggung garis 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Itu ya. Kita disuruh menentukan apakah persamaan lingkaran. Caranya bagaimana? Kita belum tahu, justru yang dikatakan ini sudah menyinggung. Nah, garis ininya, persamaan garisnya sudah ada. Yang dicari adalah persamaan lingkarannya. Oke. Sekarang, persamaan umum lingkarannya adalah berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk ini saya rubah dulu menjadi 4Y sama dengan 25 dikurangi 3X. Maka kalau Y saja berarti apa? 25 dikurangi 3X per 4. Substitusikan ke lingkaran. Ke lingkaran. Lingkarannya ini. Maka menjadi X kuadrat ditambah, masukkan di sini, 25 dikurangi 3X per 4 dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. Ya. Oke, berarti menjadi X kuadrat, 25 dikuadratkan, 625. 25 dikalikan 6, berarti 150X, ditambah 9X kuadrat, dibagi 16, sama dengan R kuadrat. Saya kalikan 16 semua supaya gampang. Berarti 16X kuadrat ditambah, saya langsung kumpulkan ya ini ya, 9X kuadrat dikurangi 150X ditambah 625, kalikan ke sini, pindah ke sini 16R kuadrat sama dengan 0. Maka ini menjadi 25X kuadrat dikurangi 150X, ini tetap seperti ini, 625 dikurangi 16R kuadrat. Aduh, ini sebagai C-nya, ya. Berikutnya, kita akan mencari determinan D-nya. D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini sebagai A, ini B-nya, ini C-nya keseluruhan ini. Karena tidak ada unsur X-nya. Maka B-nya berarti menjadi min 150 dikuadratkan
kemudian dikurangi 4 kali A-nya 25, C-nya ini 6, 625 dikurangi 16 R kuadrat. Ya. Oke, berikutnya 150 dikuadratkan itu 22500. Ini kali ini 100, kalikan ini berarti min 62500. Ini kali ini plus, jadi 1600 R kuadrat. Nah, tadi dikatakan menyinggung. Kalau syaratnya menyinggung itu apa? Menyinggung itu syaratnya D-nya sama dengan 0. Maka, saya bisa mengatakan ini harus sama dengan 0. Sekarang, berarti 225 ini dikurangi 22.500 dikurangi 62.500 itu sama dengan min 40. Nah, itu ya. Itu ditambah dengan 16.600 R kuadrat sama dengan 0. Saya pindah ke sini. 1.600 R kuadrat sama dengan 40.000. R kuadratnya berarti berapa? 25. Maka, kalau yang ditanya persamaan lingkarannya, berarti menjadi apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Inilah persamaan lingkaran yang diminta. Berikutnya, diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8, dan garisnya itu adalah X ditambah Y sama dengan N. Tentukan nilai N sehingga garis menyinggung lingkaran. Ini lagi-lagi yang diminta menyinggung, gitu ya. Baik, kita lihat dulu di sini Y-nya saya rubah menjadi, ini kenapa pulpen saya? N dikurangi dengan X. Maka setelah itu kita substitusikan ke lingkaran, sub ke lingkaran, maka menjadi X kuadrat ditambah Y-nya ini, berarti N min X kuadrat sama dengan 8, ke lingkaran ini ya. Maka menjadi X kuadrat ditambah N kuadrat dikurangi 2MX ditambah X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Dikumpulkan kuadratnya berarti menjadi 2X kuadrat dikurangi 2MX ditambah N kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Maka kita masukkan yang diminta di situ dikatakan menyinggung. Menyinggung itu syaratnya D-nya sama dengan 0. Saya pindah ke sini. D-nya berarti B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B-nya adalah, waduh ini pulpennya kenapa bergaris-garis. B-nya adalah min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2. C-nya adalah C-nya adalah N kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Ini menjadi 4N kuadrat dikurangi, ini kali ini, 8N kuadrat, ini kali ini, berarti 8 kali 8 itu 64 plus 64 sama dengan 0. 4N kuadrat dikurangi 8N kuadrat itu adalah min 4N kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Min 4N kuadrat sama dengan min 64. N kuadrat sama dengan 64 dibagi dengan 4. N kuadrat sama dengan 16. N-nya berapa? Plus minus 4. Ini yang diminta. Berikutnya, kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran untuk pusatnya di O 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, sekarang, kalau soal-soal yang sebelumnya tadi adalah persamaan garisnya sudah diketahui, gitu ya. Kita disuruh menentukan titik singgungnya. Sekarang dibalik. Titik singgungnya diketahui. Ini, titik singgungnya di sini. Ya, titik singgungnya sudah diketahui. Terus, kita disuruh menentukan persamaan garisnya ini apa sih? Persamaan garis singgungnya ini apa? Gitu ya. Lingkarannya juga sudah diketahui. Lingkarannya sudah diketahui. Rumusannya menjadi ini. X1 X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Misalkan ini,
tentukan persamaan garis singgung di titik min 1,2 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Tinggal kita masukkan. Ini berarti bertindak atau berlaku sebagai x1, y1. Kita masukkan ke dalam rumusnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. X1-nya adalah min 1x ditambah y-nya y1-nya 2, y sama dengan r kuadratnya berapa? 5. Maka persamaannya menjadi berapa? Min x ditambah 2y sama dengan 5. Selesai. Ya. Jadi, ini persamaan garis singgungnya. Nah, yang berikutnya, persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. Kalian masih ingat waktu di SMP apa itu gradien? Ya, betul. Gradien itu adalah kemiringan garis gitu ya. Kemiringan sebuah garis dinamakan gradien. Dua buah garis dikatakan sejajar, jadi ini dikatakan sejajar, ini terus gitu ya. Kalau bagaimana? Kalau kemiringannya sama terus, berarti M1 itu akan sama dengan M2. Jadi kalau misalnya ini garis G1, ini garis G2 gitu ya. Gradien dilambangkan dengan M, dia dikatakan sejajar kalau gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2 atau kemiringannya sama. Nah, kemudian dua buah garis dikatakan tegak lurus kalau M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Ya, ini diingat-ingat ya. Ini diingat-ingat waktu di SMP sudah, gitu ya. Waktu di kelas 10 kalian juga sudah belajar ini, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya diketahui gradiennya, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Misalkan kita disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 bergradien 2. Maka ini M-nya 2, gitu ya. Karena hanya 1 ya sudah pakai yang itu, gitu ya. Y sama dengan MX ditambah plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Y sama dengan gradiennya min 2, min 2X plus minus R-nya, hati-hati, R yang diminta ya, bukan R kuadrat. Kalau ini kan R kuadrat, berarti R-nya apa? Akar 10 dikalikan dengan 1 ditambah min 2 dikuadratkan. Gitu ya. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah plus minus akar 10. Di sini akar berapa? Ini 4 ditambah 1 itu berapa? 5 gitu ya. Berarti menjadi Y sama dengan min 2X plus minus akar 10. Hati-hati, bukan akar 15. Akar 50. Kenapa akar 10 jadi? Akar 50. Y-nya sama dengan min 2X plus minus akar 50 bisa kita keluarkan jadi berapa? Kan 25 dikalikan 2 gitu ya. Berarti 5 akar 2. Nah, ini yang diminta persamaan garis singgungnya. Jadi bisa plus, bisa min. Ya. Itu. Berikutnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 yang tegak lurus garis 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, ini kita lihat ya. Tadi masih ingat kalau tegak lurus syaratnya apa gitu ya. Misalnya saya misalkan dulu, Y-nya itu sama dengan saya rubah menjadi min 2X ditambah 3. Nah, untuk menentukan M1-nya, gitu ya. M1-nya, ini saya anggap garis pertama, ini M1-nya kita lihat dari ini. Jadi, untuk menentukan gradien dari sebuah garis itu tinggal lihat koefisien X-nya saja. Maka M1-nya berapa? Min 2. Gitu ya. Belum selesai, belum bisa kita masukkan ke dalam rumus. Kenapa? Karena dikatakan di sini tegak lurus. Ya, bukan sejajar. Kalau sejajar langsung bisa dimasukkan. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya kita sudah punya. Min 2 M2 sama dengan min 1. Gitu ya. Maka M2-nya berapa? M2-nya adalah setengah. Ya, betul. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat.
Maka Y sama dengan M-nya dipakai yang ini ya, M yang baru bukan min 2. Setengah X plus minus, nah di sini. Ini berarti akar 5, hati-hati bukan 5 karena di situ R kuadrat. Akar 1 ditambah setengah dikuadratkan. Ya. Maka Y sama dengan 1/2X plus minus akar, ini 1 ditambah 1/4. Y sama dengan 1/2X plus minus akar 5, ini 4/4 ya, menjadi berapa? 4/4 ditambah 1/4, itu 5/4. Gitu. Maka Y sama dengan, maka kita tulis menjadi 1/2X plus minus, ini kalau kita kalikan ke dalam, berarti menjadi kita kalikan akar-akar menjadi akar 25/4. Kalau saya keluarkan menjadi setengah X plus minus, berarti menjadi berapa? 5/2. Duh, ini kok kecoret. Bisa jadi kalau misalnya mau, Bu, dikalikan 2 semua boleh nggak? Boleh, menjadi 2Y sama dengan X plus minus 5. Atau bisa juga, ada juga yang nanti menuliskannya misalnya begini, menjadi 2X, 2X, maaf. Menjadi misalnya mau dipindahkan ke dalam bentuk, misalkan kalian mau merubahnya ke dalam bentuk, misalkan di sini menjadi X dikurangi 2Y plus minus 5 sama dengan 0, gini juga boleh. Ya. Demikian bahasan kita kali ini tentang posisi garis terhadap lingkaran dan persamaan garis singgung. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat pagi.